Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Saya mau mengajukan beberapa pertanyaan mengenai sekolah yang Bunda kelola. Ya, boleh, silakan. Pertanyaan pertama, berapa lama Anda mengelola sekolah ini? Kalau ditanya berapa lama, berarti sudah sekitar 12 tahun. Karena saya mengelola sekolah ini dari tahun 2012. Oh, berarti sudah lama ya? Iya, alhamdulillah sudah sangat lama. Pertanyaan kedua, sejak tahun berapa sekolah ini berdiri? Nah, kalau sekolah ini berdirinya itu dulu tahun 2010. Jadi dulu 2010 itu saya diminta hanya sebagai pengajar. Nah, selama 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun itu saya diminta mengelola sekolah ini hingga sekarang gitu. Jadi kalau berdirinya dari 2010, tapi kalau saya mengelola itu dari 2012. Berarti udah 10 tahun. 14 tahun kalau Oh, iya. sekolahnya. Ya. Pertanyaan ketiga, materi apa yang diajarkan sekolah Anda? Nah, kalau untuk materi, karena kita sekolahnya adalah pendidikan anak usia dini, jadi kita mengajarkan materi-materi untuk anak usia dini. Kebetulan dari tahun kemarin sekolah kita sudah menyelenggarakan kurikulum Merdeka dan sekarang sudah masuk ke kurikulum nasional. Jadi materi-materinya itu terdiri dari 3 elemen. Elemen pertama itu ada elemen budi pekerti dan nilai agama. Jadi itu pasti masuk ke sekolah kami. Terus sekolah ini kan namanya Bambim Nida Umah. Bambim itu singkatan dari Bina Anak Muslim Berbasis Masjid. Jadi pembelajarannya itu berdasarkan ke pendidikan masjid, pendidikan Islam. Terus elemen yang kedua itu ada elemen jati diri, jadi kesiapan anak untuk bersosialisasi dengan teman, untuk mengenali emosi dirinya sendiri, untuk mengenali emosi teman, merespon emosi teman. Jadi di kegiatan-kegiatannya itu dilibatkan pendidikan dan latihan-latihan untuk mengelola emosi. Di elemen yang ketiga itu ada elemen sains, terus ada seni juga. Jadi di sana anak-anak diperkenalkan dengan pendidikan literasi, pramatematika, pramenulis, ada sains, ada seni. Terus ada juga yang baru itu seperti mengenal konsep-konsep membuat bangunan sederhana seperti itu. Oh, ya. Pertanyaan keempat, apa pengalaman terbaik Anda selama menjadi pemimpin sekolah ini? Nah, pengalaman terbaiknya adalah bisa bertemu anak-anak yang sangat luar biasa. Jadi contohnya dulu pernah ada yang masuk ke sekolah ini termasuk anak yang berkebutuhan khusus, ada 1 orang. Jadi pengalaman terbaiknya adalah saya bisa menyaksikan perkembangan anak tersebut dari mulai dia yang adaptasi sangat sulit di sekolah, tidak bisa diam, tidak bisa tidak mengganggu teman, sampai anak tersebut sekarang bisa bersekolah sampai di kelas 6 SD. Jadi yang pengalaman terbaiknya adalah bisa menyaksikan tumbuh kembang anak yang walaupun dia berkebutuhan khusus, ternyata kalau memang bisa diusahakan itu bisa ada hasil yang sangat baik gitu. Menurut Anda, mengapa sekolah di tahun itu penting? Untuk para orang tua, kenapa sekolah di PAUD atau di TK itu penting? Karena anak-anak itu harus punya fondasi yang cukup untuk mereka belajar di SD. Jadi
Di PAUD kita belajar tentang sensory play, tentang motorik, itu semua persiapan anak untuk pembelajaran di PAUD. Seperti tadi ada elemen jati diri. Di PAUD anak itu dilatih untuk mengelola emosinya sendiri, untuk mengenali emosi sendiri, mengenali emosi teman. Jadi kalau misalkan anak sudah masuk PAUD, itu bisa dipastikan anaknya bisa mengendalikan diri ketika masuk ke dunia SD yang memang baru buat mereka. Jadi mereka adaptasinya tidak terlalu sulit karena sudah pernah belajar di PAUD, emosinya sudah terkelola dengan baik, terus bekal-bekalnya dia juga sudah cukup kalau masuk PAUD dulu seperti itu. Oh, terima kasih untuk waktunya ya Bunda. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.